Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sana B dimanapun kalian berada. Sesuai dengan apa yang Mimin postingkan kemarin, promokan untuk acara kita pagi hari, melakukan live bareng dengan apa namanya itu, dinas Dukcapil, penduduk dan catatan sipil. Kita akan menanyakan tentang pelayanan di Capil, khususnya ini kota ya, kota Bengkulu, selama bulan puasa di masa pandemi ini. Kita lagi menunggu untuk terhubung dengan Kadis, Kepala Dinas. Bentar, siapa ini? Apa gawe tuh Min? Lagi nunggu ini. Ini bersama Dukcapil Bengkulu, itu sama kepala dinasnya langsung, yaitu Dr. Andes Sudarto Widyo Seputro, MSI, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu. Kita lagi menunggu untuk terhubung. Nanti kalian bisa, mungkin untuk beberapa menit pertama nanti kepala dinasnya itu memaparkan dulu. Habis itu kalian bisa bertanya langsung dengan beliau, dengan ini lah. Ini malah ada yang salpok sama lagunya ya. Ini lagunya siapa ini? Dengan menyebut nama Allah sih, ini lagu lama ya Bapak. Oke, kita tunggu. Allah semata. Langsung dulu. Ntar ya, kita lagi menunggu untuk terhubung dengan Dukcapil Bengkulu. Ini ada pesan dari dari ajudannya mungkin ya. Bentar kali selain nelpon kan. Min, jalan tutup total. Kita ngobrol dulu lah ya. Pengen nyapa kalian, jarang live pagi. Ini karena memang dari pihak Capilnya. Ini nanti kalian bisa langsung nanya yang kalian keluhkan selama ini tentang Capil. Mungkin kalian bisa langsung tanya langsung. Ini Mimin langsung terhubung dengan kepala dinasnya langsung. Kalau kalian ada keluhan atau apa, kalian nanti bisa langsung tanya langsung nanti. Mungkin kalian bisa ketik di sini, tapi untuk beberapa menit pertama nanti kita kasih kesempatan untuk Bapak Kepala Dinas untuk menjelaskan dulu prosedur pelayanan untuk di masa-masa pandemi sekarang. Ini pengen nyapa dulu. Halo Hestiana. Ini mendapat informasi dari ajudannya tadi, Bapak Kadisnya lagi ada telepon katanya. Kita tunggu bentar. Halo Rifki Ihsan, Claudi Star, Putri Juanda, salam dari Kepayang. Oke, siap. Semoga sehat selalu, amin. Yang hidupku ini aku. Salam dari Panorama. Oke, siap Min.
Mincono. Ini nih, kita udah mau terhubung ini. Bismillahirrahmanirrahim. Putramin, bukan Putri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Waduh, kok ini ya? Kok ini ya? Nge-lag ya? Halo. Halo. Nah, Halo, assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak? Gimana? Alhamdulillah. Lancar ya? Alhamdulillah. Terima kasih nih, Pak, sudah bersedia untuk bergabung di live Instagram Bengkulu Info. Sudah bersedia untuk ini bincang-bincang. Oke, terima kasih. Ini sebenarnya memang kesempatan sangat baik sekali bagi kami, sehingga masyarakat nanti supaya tersosialisasi dalam rangka pelayanan dokumen Adminduk di Dinas Dukcapil, kondisi kasus virus COVID-19 ini. Oke, Pak, ini apa namanya itu? Ini langsung saja, Pak. Mungkin Bapak. Nah, nanti kita ada 2 sesi, Pak. Sesi pertama itu Bapak nanti memaparkan dengan sesuai tema kita bagaimana bentuk pelayanan Dukcapil di masa corona ini. Kemudian nanti kita kasih apa namanya yang lagi nonton itu langsung mungkin bertanya ataupun mungkin ada usulan atau gimana nanti bisa langsung Bapak tanggapin. Oke. Ya silakan Pak, mungkin apa yang pengen disampaikan kepada masyarakat, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya kami tujukan kepada Kota Bengkulu bahwa dari Dinas Dukcapil Kota Bengkulu sebagai pelayanan dasar untuk pelayanan dokumen administrasi kependudukan, maka sesuai dengan SOP dari Kemenkes dan petunjuk dari Bapak Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, maka pelayanan kita jangan sampai terhambat dan jangan sampai mengganggu masyarakat. Nah, oleh karena itu kami pelayanan dalam artian kita melayani melalui daring atau pelayanan secara online. Nah, namun demikian ada hal-hal tertentu yang mungkin emergensi dan masyarakat harus tetap berhadapan dengan petugas. Namun demikian, walaupun nanti berhadapan dengan petugas, kita harus mengikuti SOP, petunjuk-petunjuk dari Kemenkes, yaitu menjaga jarak, memakai masker, memakai hand sanitizer, dan lain-lain sebagainya. Kemudian bagi yang masyarakat yang kira-kira dianggap tidak emergensi, itu melalui daring tadi, itu melalui medsos, baik itu telepon, SMS, WA, ataupun via online yang lainnya, sehingga masyarakat kita tidak terganggu. Nah, untuk layanan-layanan, misalnya untuk akte kelahiran, itu ada layanan melalui WA khusus, melalui nomor HP khusus, dan kemudian untuk KK, KTP, KIA, dan lain sebagainya, itu ada nomor-nomor yang sudah kita expose, baik itu lewat Facebook, lewat Instagram, atau di papan-papan pengumuman di depan kantor kita, Dinas Dukcapil. Nah, namun demikian, kita juga mohon maaf kepada masyarakat Kota Bengkulu yang mungkin pelayanannya tidak memuaskan, udah pasti itu. Nah, yang sering kami temui, itu biasanya masyarakat itu banyak yang komplain, karena tidak sabar bahwa pelayanan kita kok berbelit-belit, lama, dan segala macamnya. Dan komplain yang sering terjadi di masyarakat mengatakan bahwa petugas kita, operator kita kurang respon, kurang cepat. Nah, ini saya katakan bahwa setiap dokumen
untuk pengajuan pelayanan dokumen Adminduk itu harus memenuhi persyaratan. Nah, misalnya untuk akta kelahiran aja itu paling tidak ada 4 lembar persyaratan, 4 jenis persyaratan. Nah, sehingga kalau satu dokumen aja usulan untuk akta kelahiran yang masuk itu bayangkan paling enggak setiap hari itu 100. Kalau kali 4 bar 4 persyaratan berarti sudah 400, itu minimal. Iya. Yang harus diteliti oleh operator, yang harus diteliti oleh petugas. Nah, sehingga ada 2 HP, ada 2 Android kita, petugas kita itu sudah jebol memorinya. Nah, ini perlu dimaklumi kepada masyarakat, tentunya harus sabar. Itu yang persyaratannya masuk ke operator, ke WA operator, itu pasti dikerjakan. Cuman harus harus bersabar. Nah, inilah yang sering terjadi kepada kita. Nah, kemudian untuk lingkungan kantor kita sudah melakukan penyemprotan disinfektan, dan kita menyiapkan hand sanitizer, dan petugas juga memakai masker, dan kita juga jaga jarak. Nah, kemudian tadi bahwa selagi kita bisa lewat WA, kita tetap melalui WA. Itu penjelasan sementara. Silakan nanti masyarakat kalau ada yang bertanya nanti akan kita jelaskan. Oke Pak, makasih penjelasan sementara. Berarti ya Pak ya untuk saat ini kantor Dukcapil sendiri khususnya untuk kota itu buka ya Pak, beroperasi ya Pak? Ya, kita tetap buka. Mulai awal diberlakukan pencegahan untuk virus COVID-19 ini, kita tetap melaksanakan tugas. Tapi ini urusan-urusan tertentu aja yang boleh untuk langsung datang ke kantor atau gimana? Ya, jadi, misalnya ada kasus untuk pencarian data, mungkin nik hilang, data hilang, itu mau dan harus datang ke kantor. Nah, kemudian bagi masyarakat yang mungkin mau merekam, kan itu harus datang ke kantor camat dan merekam. Itu mau tak mau kan harus hadir ke kantor. Namun kita harus mengantisipasi jangan sampai tersebar atau tertular virus COVID itu tadi. Ini kita langsung aja nih Pak, ada beberapa pertanyaannya. Blanko mau untuk bikin KTP udah ada belum Pak? Kata ini, ada yang bertanya ini Pak. Karena selama ini katanya. Ya, oke, terima kasih. Itu memang katakanlah itu permasalahannya klasik. Memang akhir-akhir dulu menjelang akhir tahun itu belangko KTP memang agak sulit dari Jakartanya, bukan dari kita. Nah, alhamdulillah mulai awal Januari atau akhir Desember kemarin kita belangko itu sudah banyak. Nah, cuman kendalanya itu permasalahan ribbon atau film. Nah, kita kan harus beli. Nah, kita beli anggaran itu kan sampai sekarang belum cair. Nah, sehingga kemarin kami juga berupaya jangan sampai masyarakat juga terganggu untuk ngurus pencetakan KTP. Terus terang jujur kita melakukan langkah peminjaman ribbon dan film ke pihak ketiga ke Jakarta. Nah, utang kita ke pihak ketiga, pihak pengusaha pengadaan itu tadi, ribbon dan film itu sudah 30 ribbon dan film. Nah, itu kalikanlah 4 juta. Udah berapa utang kita? Nah, itu demi masyarakat jangan sampai terganggu. Nah, kemudian ini juga mengalami kehabisan ribbon juga dengan filmnya, sehingga terganggu lagi. Nah, kemarin kita sudah menghubungi pihak perusahaan di Jakarta, sampai sekarang belum dikirim. Makanya masyarakat harus sabar dulu. Nah, toh kalau ada kepentingan yang sangat mendesak, ya kita bisa memberikan surat keterangan pengganti KTP elektronik itu. Oh, gitu. Ya. Ini ada pertanyaan juga, Pak, KTP saya sudah rusak, apa itu saya buat ulang lagi katanya, Pak? Nah, kalau rusak, ya silakan nanti lapor ke
apa nama tuh daring, jaringan yang ada, yang sudah kami kirim, yang sudah kami expose, nah silakan dikirim. Tapi dengan catatan nanti kalau memang ada kendala, mungkin kendalanya tidak bisa mencetak karena ribbon dan film itu sampai sekarang belum nyampe. Jadi mohon bersabar. Baik itu rusak, baik itu ganti alamat, ganti status segala macam, tetap kita layani. Tapi doakan nanti dalam minggu-minggu ini ribbon dan filmnya bisa nyampe. Informasinya dari Jakarta udah dikirim, tapi sampai sekarang belum nyampe. Nah, terus mengenai kata bapak tadi kan apa namanya, yang untuk pelayanan online itu via WA itu kan katanya Androidnya jebol dua-dua tuh. Nah, untuk sekarang itu gimana? Sudah normal kembali atau memang udah diganti yang baru Pak untuk kembali melayani yang untuk Android punya kepala bidang ini pelayanan pencatatan sipil kemarin ya sudah berupaya beli baru, sudah nggak masalah. Nah, tinggal ada salah satu petugas operator sampai sekarang belum ada duit, belum terbeli. Cuman ada bisa lewat operatornya lain. Kita kalau untuk kakak memang khusus kalau salah ada 5 atau 4 nomor WA yang bisa dihubungi. Oh gitu. Termasuk punya kepala bidangnya. Kepala bidangnya juga punya ini. Berarti bukan berarti sekarang sudah ini ya Pak ya, sudah normal kembali dan bisa menerima ini lagi ya, apa namanya? Sudah bisa. Cuman itu kendalanya tadi saya katakan, baik KK, akte, KTP itu yang masuk kan sehari itu bisa 100-an lebih paling tidak itu. Nah persyaratannya kan kalau 4 persyaratan kali 4 kali 100 ya udah berapa? 400 kan? Harus diteliti. Nah sehingga masyarakat harus bersabar. Apalagi jam kerja kita kan dikurangi jam 9 sampai jam 3 sore, dikurangi 1 jam istirahat siang, berarti efektif tinggal berapa jam itu. Nah kadang tuh kawan-kawan juga bekerja di luar jam kerja, kadang malam diteliti, besoknya dikerjakan. Nah saya pun nggak ada nggak mesti jam kerja, kadang malam pun mereka minta yang itu tanda tangan elektronik atau pelayanan akte kelahiran yang secara online, itu di mana tempat, kapan aja, saya selalu ngecek di aplikasi kita untuk untuk menyetujui tanda tangan elektronik itu. Nah ini yang bisa dibilang klasik juga nih Pak, pertanyaan ini Pak. Maksudnya mungkin banyak yang merasakan tapi nggak bisa nggak bisa dibuktikan atau gimana kayak gitu kan. Ini Pak, ini pertanyaan Pak, mau tanya Pak, ganti alamat KTP sama pecah KK itu bayar 300.000 ya Pak? Nah itu sering saya sampaikan pertama, ya kita bukan mengelak sebenarnya kalau di staf kita, dinas dukcapil kita, boleh saya pastikan tidak ada. Boleh saya pastikan. Nah, kalaupun memang ada, silakan. Kalau memang tangkap, dijebak, udah sering saya katakan itu. Nah, cuman yang sering terjadi, yang salah itu bukan kita. Mohon maaf. Saya klarifikasi. Yang sering terjadi, masyarakat itu minta tolong orang lain. Orang luar dinas dukcapil. Mungkin tetangganya, mungkin siapa, mengupah istilahnya itu. Kadang membawa nama orang dinas dukcapil. Nah kalau memang saya sudah saya perintahkan baik itu wartawan, baik siapapun, kalau memang tangkap ataupun dijebak gitu aja, laporkan ke tim saber pungli. Nah ini alasan klasik sering terjadi. Nah kalau memang ditelusuri, betul apa enggak? Kayak kemarin saya dapat WA dari inilah, ada masuk lah Bapaknya. Nah, ternyata bukan orang kita. Yang salah mereka, yang salah masyarakat. Ya mohon maaf, saya bukan menyalahkan masyarakat. Sering masyarakat itu menyuruh orang
ngupah orang untuk ngurus Dukcapil. Nah, mereka ngasih duit dengan uang itu. Nah, kalau dengan karena apa gini Pak, maaf saya potong karena ini dulu kan saya udah di Bengkulu Input tuh sudah sering memposting tentang keluhan Dukcapil ya Pak. Jadi saya sering baca di komentar-komentar itu dan itu masih ada kayak gitu. Terkadang mereka itu kenapa melakukan seperti itu Pak? Apa namanya itu ketika ini contoh nih kemarin katanya aku baca itu Pak dan itu masih ada di kolom komentar itu banyak yang ngomong seperti ini. Ketika datang sendiri ke Capil, belangko katanya kosong. Ketika kita nyuruh orang, maksudnya itu dan ngasih duit, itu bisa selesai dalam 1 hari. Nah itu gimana itu Pak? Nah makanya Anda sebagai selaku wartawan, saya minta tolong diselidiki. Bila perlu dijebak. Nanti saya tunggu hasilnya. Jangan kita ngomong aja. Kan gitu. Saya udah terbuka. Saya juga pengen nangkap. Kalau memang ada staf kita yang seperti itu, ya cobalah Mbak Iyo ditelusuri. Ini juga perintah Dirjen. Upayakan mangkas ya, adanya korupsi. Nah, iya berarti intinya gini kan Pak, apa namanya itu ya masyarakat itu sendiri kalau bisa aktif kayak gitu kan, ya kalau memang merasa ada seperti itu ya langsung lapor aja ke cyberpungli ataupun nggak usah ngelapor ke saya, ngelapor ke aparat. Biar bisa ditindak kayak gitu. Iya, kita nggak usah iri. Saya juga sering saya nantang kan dari dulu, udah berapa tahun yang lalu. Ya kalau memang apa dijebak, ditangkap, termasuk adalah seorang wartawan kemarin, jujur ada berapa orang waktu itu, ya kita juga nggak bisa nyegah kan. Mereka disuruh orang, diminta sama masyarakat. Saya jujur terbuka aja, ada beberapa orang. Waktu itu ada seorang media bilang, itu orang yang suka ini. Coba kau kejar, kau tanya, nggak pula berani dia. Ada yang sering kesini ada 3 orang, berapa orang, 4 orang. Waktu itu ada 3 orang, kau kejar itu. Nah, nggak pula berani, nggak pula mau. Apa mau selesainya? Ya karena memang nggak bisa, karena mereka juga ngupah. Minta tolong dengan orang itu, ya mungkin ngasih jasa untuk uang bensin dan segala macamnya. Nggak bisa siapa yang disalahin, itu nggak bisa. Makanya saya juga bukan membela anak buah saya. Kalau dari anak buah saya itu saya pastikan nggak ada. Ya kalau memang ada, ya tolong dijebak, ditangkap, itu aja, laporkan. Nah satu lagi nih Pak, dulu saya pernah lihat itu ada program dari Capil itu Dukling ya, Dukcapil keliling itu. Dukling. Dukling ya. Nah itu gimana? Sekarang masih jalan nggak Pak? Maksudnya untuk supaya memudahkan masyarakat. Kayak kalau di pelayanan lain tuh kayak SIM kayak gitu. SIM sama ini apa? Pajak keliling itu kan itu lumayan membantu juga. Nah itu gimana kalau di Dukling gimana? Ya kita Dukling itu penduduk keliling itu untuk khusus sementara waktu itu kita kejar untuk perekaman KTP elektronik. Nah kemarin kami ngambil kebijakan untuk lebih efektif, lebih efisien efektifnya kita fokuskan ke para pelajar atau siswa SMA SLTA. Itu kita udah keliling kemarin tuh, merekam keliling. Nah, sampai kantor langsung kita cetak, kita kembalikan ke sekolahan, kepala sekolah supaya dibagikan ke siswa-siswinya yang sudah tercetak. Nah kemudian karena kita sudah dalam menghadapi kasus virus COVID-19 ini, sementara waktu kita tunda dulu sambil menunggu kondisi membaik dulu. Oh berarti kalau kondisi sudah normal lagi dan itu ini lagi dijalankan lagi, dan itu gimana sistemnya setiap hari Pak ya? Maksudnya ada di kecamatan ini, habis itu besok di kecamatan lain lagi kayak gitu atau gimana dia Pak? Sistem Dukling itu. Nah selama ini yang kita lakukan itu per sekolah kemarin tuh, per sekolahan dan tidak menutup kemungkinan. Gimana? Berarti Dukling ini menyasar untuk pembuat KTP pertama ya Pak? Maksudnya anak-anak sekolahan ya?
pemula. Oh gitu. Makanya lebih efisien, lebih efektif kemarin kami lakukan perekaman ke sekolah-sekolah. Namun tidak tertutup kemungkinan kami sudah informasikan ke lurah atau RT atau camatnya bagi masyarakat yang mau merekam di sekolah yang terdekat, ya silakan, nggak apa-apa. Sering kami lakukan itu. Dan kemarin alhamdulillah itu merupakan program unggulan Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota. Kemarin sudah kita lakukan. Dan kemarin itu perintah Pak Wali direkam, dan yang lebih prioritas lagi kemarin pada hari H itu umur 17 sebelum sudah 17 kita sebelum subuh itu udah kami cetak yang umur 17, sehingga pagi ada beberapa siswa kemarin diantar langsung oleh Pak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, atau kami juga ngantar langsung ke yang bersangkutan sebagai hadiah ulang tahun. Nah, namun sekarang kasus COVID ini, kasus COVID-19 ini, kita sementara itu kita tunda dulu. Oke, siapa? Oke, kita ini ke pertanyaan berikutnya ini Pak, ada dari warga juga yang lagi nonton nih, dari masyarakat yang lagi nonton. Selamat pagi Pak, mohon penjelasannya kenapa bisa terjadi KTP yang sudah jadi di Kota Bengkulu bulan 12 tahun 2019 saat dicek dan saat KTP akan digunakan di akad kredit di notaris bulan 4 tahun 2020 ternyata alamat masih di alamat KTP sebelumnya. Nah, itu memang sering saya bilang dengan masyarakat, kalau ada permasalahan kependudukan, itu saya minta tolong coba jujur aja dulu. Jujur dalam artian. Jujur dalam artian gimana Pak? Dalam artian misalnya yang sering terjadi dari luar daerah, dari luar Kota Bengkulu masuk ke Kota Bengkulu. Nah, kadang-kadang dia itu, mohon maaf, kadang-kadang itu dia nggak ngomong, nggak ngelapor bahwa di tempat asal dia sudah punya KTP, apalagi sudah punya KTP elektronik. Nah, kita juga melakukan berdasarkan dokumen yang diajukan, membawa pengantar RT, lurah segala macam, terpaksa kita lakukan berikan NIK baru. Nah, sehingga yang bersangkutan double NIK. Nah, inilah yang ini bisa mengganggu di sistem, sehingga sistemnya keblokir. Sistem blokir. Dan dalam urusan, misal mau ke bank, ke BPN, ke mana-mana, itu pasti keblokir dan terganggu. Satu. Yang kedua kalinya, untuk itu mohon maaf, itu mungkin kita bukan ini kan ke kesalahan masyarakat, itu salah satu kelemahan masyarakat, kesalahan masyarakat. Makanya sering saya bilang kalau ke Dukcapil itu harus jujur. Misalnya dia udah punya NIK, itu lebih baik sampaikan bahwa kita udah punya NIK dari situ, ke sini nggak bawa surat pindah. Nah, tapi kalau sudah terbentur biasanya masyarakat baru jujur karena kami cek di sistem, ketahuan bahwa dia punya NIK di tempat lain. Nah, itu kami selesaikan, nggak masalah. Nah, maksud saya, kalau masyarakat jujur ngasih tahu di situ udah punya NIK, udah punya KTP elektronik, lebih baik ngomong, nanti kita bantu memindahkan dari tempat dia asalnya, semulanya, sehingga tidak terganggu di sistemnya. Nah, kemudian kasus itu tadi, itu memang sering terjadi. Dan mohon maaf, kemarin itu sering terjadi itu di BPJS. Di BPJS. Nah, jadi ini mau kami koordinasikan juga. BPJS kemarin udah saya tegur, mohon maaf Pak, pas Vikon hari Kamis kalau salah saya dengan BPJS. Tapi jangan masyarakat yang dibebani. Kalau seandainya di BPJS itu tidak connect, data tidak connect, jangan masyarakat ke Dinas Dukcapil. Kan gitu kan? Mestinya pihak instansi, pihak pengguna data, katakanlah di sini BPJS, itu yang koordinasi ke Dinas Dukcapil. Kan gitu kan? Nah, kalau antar instansi ya mungkin bisa agak gimana ya, agak cepat gitu. Nah, kalau masyarakat misalnya BPJS sekarang perintahkan baliklah ke Dukcapil, katakanlah bahwa ini tidak connect. Nah, kadang ke BPJS saja mungkin sehari baru selesai, sore baru ketahuan bahwa itu tidak connect.
besoknya ke Dukcapil, kadang nggak sempat segala macam, akhirnya kan molor waktu. Nah ini udah pernah kami ini sering kami sampaikan ke ini, kemarin kebenaran ada Vicon dengan BPJS, dengan Pak Sekda segala macam. Nah itu saya sampaikan ke Pak BPJS, kepala cabangnya, jangan masyarakatnya disuruh ke Dukcapil, jangan masyarakatnya dibebani, mestinya BPJS koordinasi ke kami, nggak mesti pakai formal pakai surat segala macam, WA aja lah.